Halo teman-teman peserta Latsar CPNS, perkenalkan saya Ana Nurina, peserta Latsar CPNS Angkatan 32, Kelompok 3 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan agenda 2 tentang akuntabilitas. Ada 4 ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Pembahasan pertama yaitu konsep akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apakah perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Kata kunci akuntabilitas yaitu adanya pertanggungjawaban selama bekerja, sedangkan kata kunci responsibilitas adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Dalam akuntabilitas ada amanah yang mewujudkan nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik yang diamanahkan yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Ada 5 aspek dalam akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara, dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas membutuhkan laporan. Laporan digunakan untuk bukti pertanggungjawaban terhadap proses yang telah dilakukan individu, kelompok, atau instansi, biasanya berupa kontrak kerja atau lakip. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi ada 2, yaitu penghargaan dan sanksi. Apabila tercapai target dan tujuannya, maka dapat memiliki konsekuensi penghargaan. Namun apabila tidak tercapai target dan tujuan, maka akan terkena sanksi. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memiliki hasil yang maksimal. Dan aspek akuntabilitas terakhir yaitu memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi penting karena mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik dan berintegritas. Ada 3 fungsi utama dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada 2 jenis akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu akuntabilitas vertikal, di mana pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya,
pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawabannya kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini memerlukan pejabat pemerintah untuk melaporkan kepada pejabat lainnya atau lembaga masyarakat, misalnya KPK dan KPU. Ada tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Merupakan nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas personal ini menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian dari masalah. Akuntabilitas individu yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada lagi kata saya, tetapi kami. Akuntabilitas organisasi yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Sedangkan tingkatan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Pembahasan kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka ada 4 mekanisme dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan yang ketiga yaitu akuntabilitas kebijakan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme yang terakhir yaitu akuntabilitas proses. Akuntabilitas ini digunakan untuk pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Adapun alat yang biasa digunakan untuk mengukur akuntabilitas yaitu strategic planning, seperti rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, RKP, Renstra, SKP, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel ada beberapa indikator. Yang pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian tahapan kedua yaitu merencanakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal ini digunakan untuk mengetahui hambatan dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Tahapan keempat yaitu memberikan laporan secara lengkap. Dan tahapan yang terakhir yaitu memberikan evaluasi dan masukan perbaikan untuk mencapai tujuan. Pembahasan yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Ada 5 ruang lingkup yang akan dibahas. Yang pertama, transparansi dan akses informasi.
Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, adanya terbitnya payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Fraud dan perilaku korup merupakan penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara, setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpangan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Konflik kepentingan ini dibagi ke dalam dua, yaitu keuangan dan non-keuangan. Keuangan adalah penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, sedangkan konflik non-keuangan adalah memanfaatkan posisi atau kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Menjadi PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada ruang lingkup menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama yaitu perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, di mana PNS tidak boleh mengungkapkan informasi resmi atau dokumen resmi yang diperoleh selain dipersyaratkan oleh hukum. Selain itu, informasi resmi tersebut juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif, di mana PNS tidak akan terlibat dalam penipuan dan korupsi. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, di mana sumber daya milik negara digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintahan, di mana PNS diminta mengambil keputusan secara transparan dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, di mana PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan atau tugas yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, keenam, mengambil keputusan yang akuntabel. Pengambilan keputusan secara tepat dan akurat sesuai keperluan masyarakat. Demikian learning journal tentang akuntabilitas. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di learning journal berikutnya. Terima kasih.